Berarti masih ada yang belum masuk di. Belum Ibu Tuti. Halo, kasih Eh, aktif iya, kamera tak? Kasih aktif kamera tak? Ibu Indah juga kasih aktif kamera tak? izin. Eh, Bu- Kenapa? Saya kira dua orang yang presentasi langsung hari ini. Bagaimana? Satu bisa aja Pak Farid. Oh iya Pak Dokter. Terus, Eh, Tidak. Ini artikel kemarin kita sudah bicarakan ke Ibu Tuti iya sudah, Pak Dokter dengan sudah. teman tak? Iya, Tidak bisa Ada terbit itu, ada sudah minat ini terpublish. Pak Dokter. Sudah sudah bisa tidak bisa terbit kembali itu Pak Farid karena sudah terpublish. Oh iya iya. Cari ke judul yang lain, nah. Saya kira masih bisa Pak Dokter, cuma diubah tinjauannya. Eh, Kasihan, Ustel judulnya baru rumusan masalahnya ubah. Oh iya Jangan ya bisa itu tapi bagaimana apa masalah yang bisa diangkat lagi situ. iya Jadi berbeda dengan judul itu toh. Artinya kita setel itu judul dengan permasalahan yang lain. iya, tetap itu Pak Dokter, cuma Ya, diubah judulnya, ya, permasalahannya juga diubah dengan ya, sudut pandangnya juga diubah. ya. Ya, cuma itu saja. Nanti kan akan dikoreksi lagi oleh pengelola jurnal. Iya iya Karena dia terdeteksi itu bahwa sudah dipublish. iya Dianggap plagiasi lagi nanti. iya, karena Semuanya itu ya. baru sementara saya pelajari Pak Dokter skripsinya Tutin. Eh, Jangan pelajari eksekusi karena harus cepat. Oh iya siap Pak Dokter. Kemudian dua itu ada naskah satu. Mata kuliah kajian naskah ya apa? Apa judulnya? Mata kuliah yang kedua. saya studi sejarah. Mata kuliah yang kedua. Studi naskah Pak Dokter. Ya, itu juga harus ada. Sebentar itu kita bicarakan. Oke, baik, kita mulai ya. Ini yang pertama kita diskusikan kah? Iya Pak Dokter. Oh iya. Oke, biar tidak berurut ya. Oke, baik. Nanti kita screenshot ya, Pak Anu. Pak Ketua, kita screenshot 2 kali, 3 kali, nah. Tuti yang mau di-share PPT-nya atau makalahnya? PPT saja, PT. Oh, oke. Oke, PPT-nya saja, ya. Oke, kita mulai nih Pak Farid dia. Ibu Tuti sudah siap? Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenapa warahmatullahi. begini, Dik? Aku potong-potong nih. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, program studi magister konsentrasi sejarah peradaban Islam. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk membincang sejarah Islam Indonesia dengan tema integrasi agama dan budaya dalam struktur kekuasaan di Indonesia. Baik, kita beri kesempatan kepada narasumber Ibu Tuti Alawiyah, Ibu Tuti Wahyuni untuk mempresentasikan makalahnya. Kepada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu Bapak Dr. Abu Hayib MHG dan kepada teman-teman sekalian yang telah hadir di Zoom pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Integrasi Agama dan Budaya dalam Struktur Kekuasaan di Indonesia. Dimulai dari latar belakang, Indonesia merupakan negara multikultural dengan keberagaman agama dan budaya, di mana Indonesia diketahui bahwa negara multikultural karena memiliki banyak suku,
bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama yang kemudian hidup berdampingan dalam satu negara. Keberagaman ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang kaya akan budaya, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama maupun antar suku. Pada poin kedua, ada agama dan budaya memiliki hubungan erat dalam kehidupan sosial masyarakat. Agama dan budaya memiliki hubungan erat karena keduanya saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Agama menjadi pedoman nilai dan moral, sedangkan budaya menjadi kebiasaan atau tradisi yang berkembang di masyarakat. Dalam praktik politik dan kekuasaan, agama serta budaya sering digunakan sebagai legitimasi sosial untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan manusia. Nilai-nilai agama dan budaya dijadikan dasar dalam memengaruhi opini, kemudian memperkuat kekuasaan, serta menciptakan citra bahwa suatu kebijakan atau tindakan sesuai dengan norma dan tradisi masyarakat. Selanjutnya, integrasi agama dan budaya dapat memperkuat persatuan, tetapi juga dapat berpotensi memunculkan konflik identitas. Ini dibuktikan bahwa integrasi agama dan budaya dapat memperkuat persatuan karena mampu menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan rasa kebersamaan dalam masyarakat yang beragam. Namun, jika perbedaan dipahami secara sempit atau dipaksakan, hal tersebut juga dapat memunculkan konflik identitas akibat dari perbedaan keyakinan, tradisi, maupun kepentingan kelompok agama tertentu. Adapun beberapa rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang makalah tersebut ada bagaimana hubungan agama dan budaya dalam struktur kekuasaan di Indonesia, bagaimana bentuk integrasi agama dan budaya dalam kehidupan sosial politik masyarakat, apa dampak integrasi agama dan budaya terhadap struktur kekuasaan di Indonesia. Adapun tujuan penulisan yaitu menjelaskan hubungan agama dan budaya dalam struktur kekuasaan, mendeskripsikan bentuk integrasi agama dan budaya, menganalisis dampak integrasi agama dan budaya terhadap kehidupan sosial politik. Kemudian masuk pada konsep agama dan budaya. Jadi dalam agama dijadikan sebagai pedoman moral dan spiritual masyarakat. Agama menjadi panduan bagi manusia dalam menentukan baik dan buruk, serta memberikan ketenangan batin dan nilai spiritual dalam kehidupan. Kemudian mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Jadi agama mengajarkan cara beribadah kepada Tuhan, sekaligus mengatur sikap manusia terhadap orang lain, seperti saling menghormati dan tolong-menolong. Kemudian masuk pada bagian budaya. Jadi budaya di sini ialah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Budaya sendiri lahir dari kemampuan manusia untuk berpikir, merasakan, dan berkarya sehingga menghasilkan tradisi, seni, adat, dan kebiasaan. Kemudian hubungan antara agama dan budaya. Agama dan budaya saling mempengaruhi dalam kehidupan sosial. Nilai agama sering tercermin dalam budaya masyarakat. Sementara budaya juga memengaruhi cara masyarakat menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama dan budaya dalam sejarah Indonesia.
Bisa kita lihat pada masa Hindu dan Buddha, raja dianggap memiliki legitimasi sakral. Mengapa kemudian dianggap sebagai tempat yang memiliki legitimasi sakral? Karena pada masa ini raja dipercaya memiliki kekuasaan yang bersifat suci atau berkaitan dengan kekuatan dewa, sehingga masyarakat tersebut menghormati dan menjadikan raja sebagai pemimpin yang memiliki kewibawaan yang spiritual. Kemudian pada masa Islam, ia disebut dengan sultan. Jadi sultan sebagai pemimpin politik dan agama. Pada masa Islam ini, sultan tidak hanya memimpin pemerintahan, tetapi juga menjadi pemimpin dalam urusan keagamaan serta penyebaran nilai-nilai Islam di masyarakat. Kemudian masuk pada masa modern, simbol agama dan budaya digunakan dalam politik dan pemerintahan. Di era modern, unsur agama dan budaya sering digunakan dalam kegiatan politik, kampanye, maupun kebijakan pemerintahan untuk menarik dukungan dan memperkuat identitas masyarakat. Selanjutnya, bentuk integrasi agama dan budaya. Di antaranya adalah tradisi sosial keagamaan. Jadi kegiatan masyarakat yang memadukan unsur agama, budaya seperti perayaan hari besar keagamaan yang disertai tradisi adat setempat. Kemudian ada juga ritual adat bernuansa religius. Jadi upacara adat bernuansa religius ini termasuk pada upacara adat yang mengandung nilai atau doa-doa keagamaan sehingga memiliki makna spiritual bagi masyarakat. Kemudian penggunaan budaya dalam dakwah. Sebagaimana penggunaan budaya dalam dakwah ini ialah penyampaian ajaran agama melalui media budaya seperti seni, musik, wayang, atau tradisi lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Jadi nilai gotong royong dan solidaritas sosial ini adalah menggabungkan antar agama dan budaya yang sama-sama mengajarkan kebersamaan, saling membantu, dan peduli terhadap sesama dalam kehidupan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, agama digunakan oleh dukungan masyarakat. Nilai dan ajaran agama sering dimanfaatkan untuk mencari simpati serta mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam kegiatan politik. Jadi tokoh agama memiliki pengaruh dalam opini publik. Tokoh agama sering menjadi panutan masyarakat sehingga pendapat dan sikapnya dapat mempengaruhi cara pandang serta keputusan masyarakat. Simbol religius sering digunakan dalam politik. Jadi simbol religius ini kenapa sering digunakan dalam politik? Karena kerap digunakan dalam kampanye atau kegiatan politik dalam menunjukkan kedekatan dengan nilai agama dan menarik dukungan dari para masyarakat. Selanjutnya, budaya dalam struktur kekuasaan. Budaya memperkuat identitas bangsa. Budaya kemudian inilah yang menjadi ciri khas bangsa yang mempererat persatuan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas nasional. Nilai budaya mempengaruhi pola kepemimpinan. Nilai dan tradisi budaya dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara seorang pemimpin bersikap, mengambil keputusan, dan memimpin masyarakat. Kemudian tokoh adat memiliki pengaruh sosial politik. Tokoh adat dihormati oleh masyarakat sehingga pendapat dan perannya dapat memengaruhi kehidupan sosial maupun keputusan politik di lingkungan masyarakat. Adapun dampak positif dari integrasi agama dan budaya ialah memperkuat solidaritas sosial, di mana agama dan budaya dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, persatuan,
dan saling peduli antar anggota masyarakat. Kemudian menjaga stabilitas masyarakat. Nilai agama dan budaya menciptakan ketertiban, keharmonisan, serta mengurangi konflik dalam kehidupan sosial. Membentuk identitas nasional. Keberagaman agama dan budaya menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang memperkuat jati diri nasional. Selanjutnya, menanamkan nilai moral dan politik. Agama dan budaya mengajarkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi pedoman etika dalam kehidupan politik. Kemudian adapun dampak negatif, yaitu bisa terjadinya politisasi agama, di mana politisasi agama ini digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik itu sendiri, guna memperoleh dukungan atau kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya, konflik identitas. Perbedaan agama dan budaya dapat memicu pertentangan antar kelompok jika tidak disikapi dengan sikap toleransi. Selanjutnya, diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial ini adanya perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu karena yang tadi adanya perbedaan agama, budaya, atau identitas sosial. Selanjutnya, manipulasi simbol agama dan budaya. Simbol agama dan budaya dimanfaatkan untuk mempengaruhi masyarakat demi kepentingan tertentu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari makalah ini ialah agama dan budaya memiliki hubungan erat dalam struktur kekuasaan Indonesia. Budaya dapat memperkuat persatuan dan legitimasi sosial. Integrasi juga dapat menimbulkan konflik apabila digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Diperlukan sikap bijaksana dalam menjaga hubungan agama, budaya, dan demokrasi. Dan sebagai penutup, keberagaman agama dan budaya bukan sekadar identitas sosial, melainkan pondasi penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas bangsa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada makalah kali ini yang berjudul Integrasi Agama dan Budaya dalam Struktur Kekuasaan Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Aktifkan selalu kameranya ini juga. Siapa ini Arjun tidak pernah, minggu lalu tidak hadir juga. Baru tidak aktif kameranya. Minggu lalu 2 orang tidak hadir. Abdul Muthalib dengan Arjun. Iya, saya Pak Dokter. Tapi Pak, Mikta masih off. Tapi audio apa dokter? Unmute ki. Ya, silakan kita mulai ya diskusi. Semua bertanya. Kenapa tuh selalu mati kameranya? Kasih aktif kamera saya. Batuk-batuk tadi. Ganti main-main ya, ya. Saya akan berikan laporan ke Pasca ya. Ini Arjun baru bergabung dulu. Baru kabur sekali. Jangan main-main ya. Jangan sama S1. Ya, oke, baik Pak, kita mulai. Silakan. Siapa yang pandu? Atau tidak usah ada moderator. Langsung saja. Siapa yang bertanya ajukan ke Ibu Tuti. Ya, izin Pak Dokter Ya, silakan. sebagai penanya dan penanggap pertama. Ya, terima kasih Bu Tuti, Tuti Wahyuni ya, bukan Tuti Alawiyah. Tuti Wahyuni. Apalagi ketika saya menyebut agama, berarti yang saya maksud adalah agama Islam ya, karena
bagi saya pribadi agama yang lain itu tidak lagi murni sebagai agama, tetapi lebih merupakan kebudaya. Ya. Eh, Menurut saya agama itu eh, sifat kebenarannya mutlak dari Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah, itu kebenarannya bersifat mutlak. Agama Islam ya yang saya maksud. Sementara budaya itu eh, sifat kebenarannya relatif. Jadi kadang suatu budaya cocok untuk masa tertentu, sementara di masa yang lain, di masa berikutnya sudah tidak cocok lagi. Itulah sebabnya ada budaya yang terhapus dan ada budaya yang masih bisa dilestarikan. Nah, jadi kadang juga suatu budaya cocok di suatu suku atau daerah tertentu, sementara budaya itu tidak cocok dengan daerah lain atau suku lain. Jadi sifatnya relatif. Sementara agama dalam hal ini Islam, uh, dia rahmat bagi seluruh sekalian alam. Yang jadi pertanyaan saya tadi sempat disinggung di presentasinya Ibu Tuti Wahyuni, bahwa agama dan budaya itu saling mempengaruhi. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana jika suatu budaya, terutama yang ada di lingkungan sekitar kita, itu secara syariat misalnya bertentangan dengan agama, dalam hal ini Islam ya. Jadi kita tidak berbicara agama lain. Jadi bagaimana sifat saling mempengaruhinya, dan bagaimana jika misalnya budaya itu lebih dominan di dalam suatu masyarakat dibanding agama? Haruskah misalnya kita melakukan pembiaran budaya itu mendominasi agama? Ya, saya kira itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, sudah bisa dipahami pertanyaannya, Bu Tuti ya? Sudah bisa dipahami? Catat ya. Ya, Ya, bagaimana kalau misalkan bertentangan ya? Silahkan, budaya dengan agama. Itu intinya ya. Nah, kemudian siapa lagi? Semua bertanya Saya semua. Pak, saya Pak Dokter. Ya, Arjun. Jangan malas Arjun ya. Tidak aku kasih Iya, lulus kok itu. Hmm. iya, iya. Kenapa kabur itu Tunggu kameramu? Tidak jelas bukan? laptopku memang biasa Prof. Kabur dia. Tunggu saya atur dulu. Yang lainmu dulu, siapa yang lain? Semua saya bertanya. Ya, Ibu, siapa ini? Pindah Sari pindah. Dewi. Silakan. Hmm, jadi terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan kepada pemateri, yakni integrasi agama dan budaya dalam struktur kekuasaan di Indonesia merupakan proses dialektika yang panjang. Hal ini membentuk sistem pemerintahan di mana nilai-nilai spiritual dan tradisi lokal berasimilasi ke dalam birokrasi, hukum, dan pengambil kebijakan. Pertanyaan saya, sejauh mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mewadahi nilai-nilai agama tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi berdasarkan hukum agama tertentu? Terima kasih. Nanti saya coba Iya, chat lagi. diobrol. Langsung anu. Ya, terima kasih. Sudah bisa? Izin. Ibu Tuti, sudah bisa Ibu Tuti? Pertanyaannya Ibu Indah tadi, bisa kita tangkap ya? Nanti Ya, kita chat ulang anu. Ibu Tuti yang pendek saja, terusin panjang komentarnya. Ya,
Siapa lagi? Siapa lagi? Izin. Ya, Abdul Muthalib. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita membahas tentang integrasi budaya dan agama. Dan hal ini berpatokan dengan agama Islam. Sekedar informasi, sebelumnya di S1 saya juga meneliti tentang integrasi budaya Islam dengan agama yang berada di salah satu daerah di Sulawesi Barat, yakni Salabose. Namun ada pertanyaan yang muncul ketika Saudara Tuti Wahyuni mempresentasikan hasil presentasinya. Bagaimana jika ini sebenarnya hampir sama ya, ada kaitannya dengan pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid. Bagaimana jika suatu budaya itu menolak yang namanya pencampuran atau penggabungan budaya lokal dengan agama Islam itu sendiri. Lalu kemudian solusinya yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya supaya agama Islam ini bisa berintegrasi dengan baik dengan budaya lokal yang memang budaya tersebut bisa kita bilang sudah memiliki keyakinan dari leluhur masyarakat. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara kita meyakinkan atau bagaimana cara agama Islam ini masuk ke dalam budaya lokal yang sudah memiliki keyakinan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Ya, makasih Pak Talib. Kemudian siapa Terima lagi? kasih. Arjun Pak. tadi, Pak Sadino, silakan. Pak, Iya. saya Pak. Siapa? Arjun atau Pak Sadino? Ingin Biar saya Arjun dulu. Ya, Arjun. baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Hari ini bahas tentang integrasi antara agama dan budaya. Berbicara tentang integrasi antara agama dan budaya, tentu itu tidak terlepas daripada Apa? Halo? Tidak kedengaran, Ki. Halo, kenapa Arjun begitu? Kurang bagus mungkin jaringannya, Pak. Jaringannya, iya. Pak Sadino, Ya, Pak Sadino, silakan. Ya Pak Dokter, langsung saja saya memberikan pertanyaan kepada Saudara Tuti, di mana pembahasan hari ini tentang integrasi agama dan budaya. Di era politik identitas, sering sekali muncul dikotomi, ini ajaran agama versus ini budaya. Apakah pemisah itu valid atau keduanya memang selalu saling membentuk? Ada saya tulis sudah di kolom chat apa yang saya terima kasih. Bagaimana? Sudah ya Pak Sadino? Sudah ya Pak. Ada yang saya tulis di kolom obrolan Pak Dokter. Iya. Sudah. mohon maaf Prof, keluar tadi Prof. Ya, silakan. Ini bagus, nih iPhone kita pakai. Ya. Silakan. Siapa itu? Arjun. Tol Arjun. Ya, silakan. Saya lanjutkan tadi, singkat saja Iya, langsung saja Arjun. pertanyaan saya, bagaimana pandangan pemateri terkait problem dalam integrasi antara agama dan budaya itu sehingga dapat meminimalisir atau mengurangi dampak-dampak tersebut. Tadi saja bisa saya pertanyakan, saya kembalikan Iya, kepada saya. pemateri. Terima kasih. Oke. Sudah ditangkap semua ya? Silakan dijawab.
Mohon maaf untuk pertanyaannya, Saudara Arjumarin, yang bisa diulang? Mohon maaf Ya, sekali. meminimalisir problem dalam integrasi agama dan budaya lokal. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Meminimalisir dalam proses integrasi atau akulturasi ya, budaya lokal dengan agama. Ya, silakan. Dijawab semua satu-satu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Farid Wajdi terlebih dahulu, yaitu mengapa budaya dan agama, apa tadi? Mengapa budaya dan agama? Atau saya jawab pertanyaannya, Saudara Indah Sari. Biar tidak berurut ya, silakan. Ada juga di chatnya ini. Silahkan. Jadi untuk Saudara Indah Sari Dewi dulu. Kemudian dalam struktur berupa proses di kampanye, kemudian menjadi proses asimilasi dan sejauh mana Undang-Undang Dasar dan Pancasila mewadahi. Baik, jadi di sini integrasi agama dan budaya dalam struktur masyarakat merupakan proses dialektika yang panjang seperti yang dikatakan Saudari Indah Sardewi tadi. Jadi agama dan budaya itu saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Kemudian melahirkan proses asimilasi dalam kehidupan sosial. Kemudian dalam konteks Indonesia, agama itu hadir bukan hanya membawa nilai-nilai moral dan spiritual, sedangkan budaya menjadi wadah ekspresi kehidupan masyarakat yang berkembang, di mana kita bisa melihat kondisi masing-masing daerah. Karena itu, tidak semua budaya bertentangan dengan agama. Bahkan banyak budaya justru dapat berjalan selaras selama tidak menyimpan dari ajaran pokok agama. Kemudian tadi menyinggung tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi pada dasarnya mewadahi hubungan antara agama dan budaya tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari pengakuan negara terhadap kebebasan beragama itu sendiri. Kemudian di sini ada penghormatan terhadap keberagaman budaya serta nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa. Jadi di sila pertama dalam Pancasila itu sudah menegaskan bahwa terdapat nilai ketuhanan, di mana sementara sila-sila lainnya itu mendukung toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa negara memberikan ruang atas agama yang tetap dijalankan dan memberikan penyesuaian terhadap budaya-budaya lokal yang dilestarikan selama itu tidak bertentangan dengan hukum dan nilai kemanusiaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari Jawab semua saja dulu. Baik, kemudian selanjutnya yang mana tadi pertanyaan dari Saudara Abdul Muthalib tentang bagaimana jika suatu budaya menolak yang namanya pencampuran atau penggabungan antara budaya lokal dan budaya Islam. Kemudian bagaimana caranya bisa terintegrasi dengan baik, seperti itu mungkin. Jadi jika suatu budaya menolak adanya pencampuran dengan budaya Islam, maka pendekatan yang digunakan sebaiknya bukan secara paksa, tetapi melakukan adanya dialog
kemudian mencerminkan sikap keteladanan, dan pastinya melalui proses yang bertahap. Jadi di sini dalam sejarah di Indonesia, Islam berkembang bukan dengan menghapus budaya lokal secara total, tetapi melalui proses penyesuaian dan penyaringan budaya. Banyak juga kita bisa lihat di beberapa daerah bahwa beberapa tradisi itu tetap dipertahankan asal tidak adanya terjadi pertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Ataupun biasanya penolakan itu terjadi dalam kehidupan masyarakat jika di sini ada memaparkan bahwa takut kehilangan identitas leluhur atau merasa budaya mereka tersingkirkan, atau dia merasa identitas mereka dihilangkan. Itu sebabnya menjadi salah satu jika para masyarakat itu menolak penolakan yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu yang perlu dijelaskan di sini bahwa Islam pada dasarnya tidak pernah datang untuk memusnahkan budaya-budaya yang ada, melainkan memperbaiki nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan akidah, kemanusiaan, dan moral. Seperti yang bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat, budaya gotong royong, saling tolong menolong itu merupakan sikap sejalan dengan Islam. Kemudian solusi cara agar integrasi berjalan dengan baik antar Islam dan budaya lokal di sini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan persuasif secara damai. Jadi menggunakan pendekatan persuasif secara damai itu bisa dilakukan dengan dakwah, yaitu dilakukan dengan menghargai adat masyarakat, bukan malah merendahkan tradisi mereka. Kemudian yang menjadi perdebatan di luar sana dan sangat kontras itu adalah membedakan budaya dan akidah. Jadi tidak semua budaya harus dihapus. Karena yang ditolak dalam Islam adalah unsur yang mengarah pada kemusyrikan, kemudian penindasan atau yang berbau kemaksiatan. Tapi jika budaya itu masih mengandung nilai-nilai positif, akan tetap dipertahankan. Kemudian menjelaskan bahwa Islam itu bersifat universal. Mengapa Islam disebut agama yang universal? Karena Islam itu dapat hidup berdampingan dengan berbagai budaya selama nilai dasarnya tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu, Islam di setiap daerah bisa memiliki corak budaya yang berbeda. Kemudian mencontoh sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Seperti yang pernah kita paparkan sebelumnya pada tokoh Wali Songo. Nah, Wali Songo itu menyebarkan agama Islam dengan budaya. Mungkin kita masih ingat beberapa dakwah yang ia lakukan melalui seni, kemudian bahasa, adat, dan pendekatan budaya. Sehingga masyarakat menerima Islam tanpa merasa identitas lokal mereka dihilangkan. Selanjutnya membangun kesadaran bahwa budaya juga berkembang. Jadi benar bahwa budaya itu bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap.
budaya itu bisa berubah-ubah sesuai zaman. Baik itu dipengaruhi pendidikan, teknologi, maupun agama. Hmm, jadi di sini sebagai penutup bahwa meyakinkan masyarakat itu bukan dengan mengatakan bahwa budaya leluhur salah seluruhnya, tetapi di sini dia menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi nilai menyempurnakan kehidupan masyarakat tanpa harus menghilangkan identitasnya. Selanjutnya pertanyaan dari siapa ini? Saudara Syadina Sadana. Era politik identitas sering muncul dikotomi ini ajaran agama ya. Apakah pemisahan ini valid atau keduanya memang selalu membentuk? Jadi di sini yang dikutip pemisahan agama versus budaya. Jadi dikutip, jadi dalam politik identitas sebenarnya tidak sepenuhnya valid. Di sini dipaparkan bahwa jika dalam kenyataannya agama dan budaya hampir selalu membentuk, kemudian saling mempengaruhi dan sulit dipisahkan secara bersih. Secara konsep, seperti apa yang telah dikutip tadi dalam pertanyaannya, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan secara total. Mengapa demikian? Karena agama dalam tanda kurung di sini Islam memiliki ajaran inti yang bersifat normatif, di mana dia terdapat dalamnya akidah, kemudian ibadah dan nilai moral yang tidak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya budaya. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa budaya adalah cara masyarakat mengekspresikan kehidupan. Baik itu dari bahasa, adat, kemudian seni, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Di sini sebagai penutupnya, bahwa secara teori keduanya itu bisa dibedakan. Tetapi dalam praktik sosial, agama selalu hidup dalam budaya tertentu. Dan di sini budaya sering memberi bentuk pada cara agama itu dijalankan. Kemudian, apa nih? Pertanyaan dari saudara Raja Merendeng. Bagaimana cara meminimalisir integrasi dalam proses akulturasi dalam agama? Seperti itu. Bagaimana meminimalisir dampak negatif dalam proses akulturasi agama dengan budaya? Bukan menghilangkan integrasi. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu mungkin bisa dikatakan bahwa integrasi itu integrasi itu sendiri tidak bisa dihapus sepenuhnya. Sedikit Oh, kan klarifikasi pertanyaan. Jadi lebih tepatnya kan misalkan itu dalam beberapa contoh kasus integrasi budaya misalnya Maulid Nabi. Biasa kan ada golongan orang yang mengatakan itu bid'ah. Nah, itu konfliknya kan. Itu salah satu konflik misalnya dalam integrasi budaya. Karena kasus bid'ah. Jadi saya meminta dari Ketua Mengintik untuk memberikan kurang lebih sama dari pertanyaan Bu Mutalib tadi. Solusi seperti itu untuk meminimalisir tanggapan-tanggapan seperti itu. Mengurangi cara terdampak negatif ya dari seperti akulturasi.
seperti yang kita ketahui, kalau cara minimalisir dampak negatif akulturasi dalam agama itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa akulturasi itu adalah penggabungan dua budaya tanpa menghilangkan budaya lama. Seperti itu. Jadi cara minimalisirnya yang pertama pastinya selalu ada yang namanya batasan. Jadi memperjelas inti batas agama dan ekspresi dari budaya itu sendiri. Di sini dijelaskan bahwa harus betul-betul ada pembatasan antara inti agama, kan agama itu bersifat mutlak ya, tidak berubah. Meskipun zaman terus berubah, tetapi agama itu sifatnya mutlak. Termasuk dari akidah, ibadah pokok, terus prinsip, moral dasar. Sedangkan budaya itu bersifat fleksibel, bisa berubah sesuai zaman, seperti yang telah dipaparkan tadi. Baik itu dari pakaian, tradisi lokal, seni, dan cara merayakan sesuatu budaya itu. Jadi jelas batas di sini, apa? Oh, jelas di sini batasnya bahwa agama tidak mudah menggeser. Inti dari agama itu. Karena sifat keduanya itu berbeda. Hmm, Kemudian ada di sini dijelaskan contoh ya, atau bukan contoh, apa namanya, meminimalisirnya juga dapat menggunakan prinsip seleksi, yaitu filter nilai-nilai yang ada dalam budaya tersebut. Kemudian melakukan dan menyeleksi pendidikan agama yang kuat. Selanjutnya, melakukan pendekatan ulama dan tokoh masyarakat yang balance. Lagi, oh ini, di sini juga ada menjaga prinsip, yaitu tidak menjadikan budaya sebagai sumber hukum agama. Jadi budaya tidak boleh naik menjadi standar kebenaran agama. Jadi yang tetap menjadi rujukan, tetap prinsip agama, sedangkan budaya hanya sarana dalam berekspresi kehidupan masyarakat. Mungkin seperti itu. Mana sudah? Sudah dijawab semua itu? Sudah di Halo? Pertama tadi pada Kak Tuti. Tuh, lihat ke jalan. Kayaknya jaringan kurang mendukung. Pak dokter keluar itu kan? Jelek Keluar jaringannya itu. kapan? Weh, Balik yang kau baring tadi. Sakit belakang kuat. keluar Pak Dokter kah? Coba dulu kabar kita, jangan sampai mati tiba-tiba laptopnya.
Kalau tahu Molek, aja. molek jaringannya. Keti izin dulu ke toilet bisa. Lari mi cepat. Iya, Oke. Cepat. harus kan. Cepat lagi. 3 detik. Man rasa lah ya. Selesai sana. Man reksi bembe. Bembe jambul. Mau tadi ini sambil makan tapi kayaknya tidak ada kesempatan. Kopi. Kering kayak kau lentuk ya. Sistem cepat Pak Dokter. Sistemnya Real Madrid dia pakai. Liga Inggris. Jaringannya mah. Apa? Coba telepon Pak Ketua. Siapa tahu apakah Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, sudah dijawab semua tadi. Ya, sudah Pak Dokter. Bagaimana yang bertanya? Bagaimana jawabannya tadi tuh Tuti. Cocok, Ji. Iya, karena Ada yang merespon? Saya duluan, Pak. Apa? Saya duluan merespon. Mau menanggapi, Pak. Tunggu dulu, Tuti ini belum Mana Tuti? Kasih aku dulu kameramu ini Tuti. izin ke Ke toilet toilet, Pak. Pak Dokter. Tunggu dulu dia. Maunya kencing memang minta tadi itu. Kalau lama-lama ini tidak kencing. Apa yang kita mau respon nah? Coba nanti itu bantu jawab anunya Tuti, Pak Ketua. Apa masalahnya Nur Arjun dari jawabannya? Enggak, saya mau ini, mau jelaskan apa yang saya pahami di jawabannya tadi. Iya, Ketua apa ini, itu Pak. jawabannya? Apa jawabannya tadi Ibu Tuti? Di jawabannya itu Hmm. disampaikan bahwa antara integrasi antara agama dan budaya, kan pertanyaan saya terkait Iya, bagaimana meminimalisir. meminimalisir ya. Ha. Nah, baru apa jawabannya? Dari Tuti menjawab bahwa tentu adanya perlu ada batasan-batasan. Hmm. Misalnya dalam hal ini Maulid Nabi, misalnya problemnya itu tentang bid'ah misalnya. Ya, tentu eh, agar minimalisir ungkapan-ungkapan bid'ah dari golongan lain itu perlu ada batasan seperti misalnya Maulid Nabi itu setidak-tidaknya lebih dikurangi dalam hal ini eh, hal-hal yang kemudian bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dalamnya. Mungkin seperti itu yang saya paham, Pak. Bagaimana itu Bu Tuti? Baik,
kepada Saudara Arjun Brandeng yang tadi di sini ya, cara minimalisir yang tadi pertanyaannya. Jadi di sini sudah dipaparkan bahwa cara memiliki dampak negatif dari akulturasi dalam agama itu secara garis besarnya saja poin-poin. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa di sini ada memperjelas batas. Jadi batas di sini dikutip inti agama dan ekspresi budaya harus dibedakan. Di mana inti agama itu bersifat tidak berubah atau bersifat mutlak. Karena di dalamnya itu berisi akidah, ibadah, kemudian prinsip moral dasar yang dijadikan landasan pedoman hidup. Kemudian budaya. Jadi budaya itu bersifat fleksibel atau berubah-ubah. Karena budaya ini bisa berubah kapan saja sesuai dengan berjalannya zaman. Baik itu dari tradisi lokal, kemudian seni, dan perayaan keagamaan atau upacara-upacara yang sering dilakukan sebagai tradisi dalam suatu masyarakat. Itu dapat berubah-ubah. Jadi sifatnya fleksibel. Jadi itu adalah dua inti dari batas dalam meminimalisir adanya dampak negatif dari akulturasi agama dan budaya. Kemudian di sini menggunakan prinsip seleksi ya. Di mana prinsip seleksi ini dikatakan bahwa tidak semua budaya itu otomatis diterima, tetapi ada yang namanya proses seleksi atau memfilter. Jadi budaya yang sesuai dengan nilai agama biasanya boleh dipertahankan. Kemudian budaya netral itu akan melakukan yang namanya proses adaptasi. Kemudian budaya yang bertentangan biasanya perlu ditinggalkan atau diubah prosesinya. Bagaimana Arjun? Saya rasa sudah cukup jelas. Iya, oke sudah, makasih. Ada yang lain lagi? Yang lain lagi ada tanggapi? Tidak ada nih. Berarti oke, terima semua pandangannya Tuti. Ya, sedikit Pak Dokter. Jangan panjang Pak. Ya, sedikit. Silakan. Ya, sedikit Pak Dokter. Jadi menurut saya budaya itu dilestarikan, sementara agama itu didakwahkan. Jadi ketika budaya dilestarikan, terkadang dia menggunakan atas nama agama supaya budaya itu berkelanjutan. Sama kasusnya tradisi masyarakat Bugis yang menyukai tradisi pembacaan surat Galigo, ya. Namun ketika Islam masuk, pembacaan surat Galigo tersebut diganti dengan pembacaan Barasanji. Jadi di satu sisi bagi agama pembacaan tradisi Barasanji itu bukan hal yang dianggap menyimpang, tapi dianggap sebagai suatu siar. Jadi harus mungkin dipahami di sini agama itu di satu sisi syariat, di sisi lain adalah siar. Untuk mendakwahkannya itu bisa ditempuh dengan berbagai jalan, berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan budaya. Itulah mungkin yang dimaksud Tuti, mungkin tadi dengan proses akulturasi tadi. Sekira demikian Pak Dokter. Iya, oke sudah ya. Terima kasih banyak. Saya ambil alih. Bapak, Ibu program Sarjana S2, Magister. Hari ini kita membincang terkait dengan integrasi atau akulturasi nilai agama dengan budaya lokal ya dalam struktur kekuasaan. Nah ini belum tercermin tadi pembahasannya Ibu Tuti ini. Mana pola integrasi nilai agama dengan budaya lokal dalam struktur kekuasaan.
Itu belum ada nampak tadi dalam pembahasannya. Jadi nanti itu diuraikan, ditambah nanti pembahasannya itu. Makanya nanti tetap diberikan laporan ke saya ya. Yang pertama, kita kan sudah mengenal ini kan hasil karya ya, hasil karya sejarawan kita, budayawan kita terkait hasil galian kajiannya itu menyebutkan bahwa ada 4 pilar utama. Kita dengar Jiti apa yang saya sampaikan? Kita dengar. Iya, Pak Iya, Dokter. Pak. Ada 4 pilar utama sebagai landasan kehidupan sosial masyarakat suku, ya Bugis, Makassar, Mandar, Tator di Sulawesi Selatan. Nah, 4 pilar utama itu apa yang kita kenal dengan istilah apa ini? Ade. Nah, jadi ada, kemudian ada namanya rapang, ada namanya wari, kemudian ada namanya bicara. Itu adalah 4 pilar eh, dalam mengatur sosial kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan dari 4 suku itu. Nah, ini adalah hasil karya ya, rekonstruksi daripada sejarawan kita, budayawan kita. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan sebelum kedatangan agama Islam itu sudah mengenal tentang ade. Apa itu ade? Ade itu adalah perilaku tata krama di dalam berkehidupan sosial dengan masyarakat yang lain. Itu sebelum datang agama Islam. Jadi orang Sulawesi Selatan sebelum kedatangan agama Islam itu sudah mengenal namanya sopan santun, tata krama dengan istilah ade. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, tata kehidupan masyarakat ini agar tidak kacau, itu ditata dengan istilah rapang. Jadi rapang itu adalah hukum, aturan yang harus kita taati bersama. Jadi kalau kita ingin damai hidup di dalam masyarakat itu harus ada yang mengatur. Istilahnya dulu itu adalah rapang. Dan yang ketiga, itu ada istilah wari. Wari itu adalah berbicara tentang nasab, stratifikasi sosial. Kamu ini keturunan siapa? Harus jelas silsilah kita. Nah, apa tujuannya itu? Ya memudahkan kita nanti dalam mewariskan harta kekayaan kita kepada generasi kita yang kita tinggalkan. Nah, itu adalah sudah diatur oleh masyarakat sebelum kedatangan agama Islam di Sulawesi Selatan. Yang keempat, ada istilah bicara. Bicara itu adalah hakim, peradilan. Jadi setiap persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu harus diselesaikan melalui proses peradilan, pengadilan yang diistilahkan dengan bicara. Jadi itu adalah 4 struktur sosial yang tertata, yang sudah ada, diciptakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan dari 4 suku yang besar pada masa itu. Itu sebelum kedatangan agama Islam. Nah, ketika Islam datang, apakah budaya ciptaan masyarakat ini itu dihilangkan? Tidak tuh? Hah? Tidak ya? Istilah ade, wari, rapang, apakah dihilangkan itu tadi semua ketika Tidak. Islam datang? Tidak. Tetap diakomodir dalam struktur kekuasaan. Jadi pemerintahan Sulawesi Selatan, kerajaan-kerajaan sebelum menerima Islam pada abad ke-17 itu sudah ada. Nah, ketika Islam datang, apakah ke 4 struktur sosial yang diciptakan oleh masyarakat, pemikir-pemikir pada masa itu, budayawan itu, kearifan itu diciptakan oleh masyarakat yang cerdas pintar Sulawesi Selatan, ya seperti ade, wari, rapang, bicara, itu apakah bertentangan dengan ajaran agama seperti ada tata krama, bertentangan dengan ajaran agama ketika Islam datang? Islam kan mengajarkan tentang tata cara, menghormati, menghargai, mengakomodir setiap masyarakat yang ada. Yang kedua, apakah Islam melarang tentang memperjelas nasab waris seseorang? Kan tidak. Nah, apakah Islam melarang tentang perlunya ada peradilan untuk memecahkan suatu persoalan? Tidak boleh main hakim sendiri. Tidak kan? Nah, jadi semua hasil ciptaan masyarakat pada masa lalu itu sebelum kedatangan agama Islam, Islam masuk
di Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Dalam struktur kekuasaan istilahnya itu pengaderen yang 4 ini, jadi pengaderen itu terdiri dari 4 ya aturan yang ada. Nah, ketika Islam datang, apakah pengaderen ini dihilangkan dalam struktur kekuasaan? Tidak. Ya, malahan Islam mengakomodir dan menambahkan 1 syarat. Jadi menjadi 5. Jadi ada rapang, ada ewari, ada bicara, kemudian ada syariat. Nah, gitu. Itu namanya integrasi. Itu namanya mengakulturasi. Jadi akulturasi itu adalah, jadi ketika Islam datang di suatu daerah, Sulawesi Selatan itu tidak hampa budaya lokal. Kearifan lokalnya ada, budaya lokalnya ada. Budaya lokal, kearifan lokal itu kan hasil ciptaan. Budaya itu kan hasil ciptaan. Budi dan daya, budi akal, daya strong, kekuatan. Jadi dengan akal, kita ini gunakan untuk mencipta sesuatu. Sesuatu yang kita cipta itu adalah hasil kreasi kita. Ya kan? Islam juga menghargai itu. Iqra, baca. Baca itu artinya bukan hanya membaca literasi, tetapi disuruh mencipta. Jadi kalau Bapak mencipta karya, itu namanya hasil karya Bapak. Salah kayak itu, bertentangan kah? Tidak. Malahan Islam mengapresiasi. Malahan Islam menilai itu sebagai sebuah nilai ibadah. Membaca, mencipta, ibadahnya sejajar dengan ibadah mahdah. Nah, jadi Bapak menuntut ilmu, dapat pahala ini Pak. Makanya jangan malas. Toh? Jangan duluan saya masuk di room, di platform Zoom, Bapak masih ke WC. Ya. Ya. Jadi begini Pak, memahami persoalan ini. Jadi agama dan budaya 2 hal yang tidak bisa dipertentangkan. Ya kan? Setiap kita masuk ke suatu wilayah, wilayah itu sudah mencipta sesuatu. Ciptaan sesuatu itu, Islam datang, apakah Islam langsung mengkat? Tidak, Pak. Islam melihat dulu, mana yang baik diambil, mana yang kurang baik, tidak dihilangkan budaya itu, tetapi bagaimana caranya nilai Islam itu masuk, mewarnai budaya itu. Jadi budaya tetap lestari, Islam bisa dikembangkan. Sekarang saya pakai jas, pakai baju, kita pakai platform Zoom. Ini budaya, Pak. Kemajuan teknologi. Jadi budaya itu, Pak, sebagai ini. Infrastruktur untuk memudahkan syiar Islam. Untuk memudahkan kita berdialog. Untuk memudahkan kita untuk memecahkan berbagai problem yang ada. Budaya, Pak. Nasionalisme budaya, Pak. Kalau Bapak tidak nasionalis, berarti Bapak tidak berbudaya. Orang yang tidak berbudaya tidak akan bisa maju, Pak. Islam itu jangan hanya berbicara akidah, tapi Islam itu kan terdiri dari 3. Ada akidah, oke, akidah itu tidak boleh diganggu gugat. Kemudian ada akidah, syariah, dan yang ketiga ini moral, peradaban. Peradaban inilah yang harus kita kembangkan, Pak, majukan. Kita ciptakan, Pak, sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi budaya, tradisi, lokal, masyarakat yang ada sebenarnya itu tidak bertentangan. Sepanjang budaya yang diciptakan oleh masyarakat itu adalah berdasarkan hati nuraninya. Jadi yang menciptakan budaya lokal, kearifan lokal itu syaratnya kan ada 4. Ya, kalau 4 syaratnya ini kita jadikan dasar, sesungguhnya hasil ciptaan itu adalah ciptaan Allah juga. Allah tidak mungkin langsung saja, pasti melalui perantara. Maka Allah mengatakan ada istilah Allah ja'ala. Di dalam ayat itu ada dikatakan ja'ala, Allah menjadikan. Menjadikan itu kami, Allah itu tidak menggunakan sesungguhnya saya, tetapi kami menjadikan. Artinya dijadikannya sesuatu itu harus ada intervensi manusia di dalamnya. Kecuali khalaqas samawati. Allah menciptakan bumi dan langit, itu hak prerogatifnya Allah. Tidak ada intervensi manusia. Tapi ketika mengelola alat ini, pasti Allah menggunakan kata ja'ala. Silahkan tanya dosen tafsir Bapak. Saya sudah pelajari juga. Ja'ala itu artinya ada peran manusia untuk menciptakan sesuatu. Hasil ciptanya itu bermanfaat kepada orang lain, itu ibadah, Pak. Ibadah sosial. Jadi budaya kita jadikan sebagai infrastruktur untuk memudahkan aktivitas kita
untuk memudahkan komunikasi kita dengan orang lain. Ciptaan ini kan sungguh siapa yang menciptakan? Orang kafir, Pak, bukan orang Islam. Kita hanya tinggal memanfaatkan. Kalau kita katakan bidah ini, ya jangan bikin kuliah nonrek. Iya kan? Pada masa Nabi kan tidak ada ini. Sekarang ada. Jadi semua ilmu pengetahuan itu bidah, Pak. Ya. Makanya dari NU itu menyatakan ada bidah hasanah. Bidah yang baik. Ya, kalau kalangan Wahabi pasti dia katakan tidak ada kata bidah hasanah. Yang penting ada kata bidah. Kalau begitu tidak usah kau ceramah menggunakan platform Zoom. Karena kau juga pelakunya di situ. Nah, itu. Yang kedua, Pak, terkait dengan saya hanya memberikan gambaran umum ya. Budaya lokal, kearifan lokal, tradisi lokal, ya. Itu adalah merupakan sebuah konsep yang tidak boleh kita hilangkan. Karena budaya lokal, kearifan lokal, tradisi lokal itu adalah ciptaan masyarakat kita. Dia adalah identitas kita. Jadi ketika ada kegiatan acara-acara tradisi, kita lihat saja, Pak. Kalau bertentangan, ada bertentangan di dalamnya dengan ajaran agama, tugas Bapak lah bagaimana caranya mengintegrasikan nilai Islam ke dalamnya itu. Dan itu ada teorinya, Pak, di dalam ilmu pengetahuan. Ada teorinya, Pak. Mengislamkan budaya lokal menjadi budaya Islami. Ada teorinya. Nah, Pak Prof. Kuncharaningrat menyatakan ada 5 tahapan ketika kita ingin mengislamkan budaya lokal menjadi budaya Islam. Ketika kita ingin mengislamkan tradisi lokal, kita ingin mengislamkan budaya lokal, kita ingin mengislamkan tradisi-tradisi yang berkembang di dalam masyarakat, itu teorinya ada. Ada 5 tahapan yang harus kita lalui. Pak Kuncharaningrat memberikan arahan itu. Artinya mengintegrasikan budaya lokal dengan nilai Islam menjadi budaya Islam yang tidak bertentangan dengan ajaran agama itu dibenarkan. Ada namanya prinsipil, ada namanya prinsipil of utility, ada namanya prinsipil of learning, ada namanya prinsipil of function, ada namanya prinsipil of socialization, ada namanya prinsipil integration. Nah, 5 tahapan ini kalau sudah dilalui semua, tradisi itu tadi dengan sendirinya menjadi tradisi yang Islami, tidak bertentangan. Nah, silakan Bapak memakai teori itu ketika ingin mengislamkan budaya lokal yang dianggap bertentangan. Bukan lagi meminimalisir, tetapi pakailah teori ini. Nah, Gustave Le Bon juga memberikan teori bahwa ketika kita ingin mengislamkan sebuah kearifan lokal, budaya lokal yang kita anggap bertentangan dengan nilai ajaran agama, teorinya ada 3. Ada namanya teori eliminasi, menghilangkan sebagian, melanjutkan yang sudah ada, ya kan? Ada teori tahapan yang kedua, ada namanya eliminasi, menerima seutuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama, ya kan? Kemudian yang ketiga ada namanya teori menolak seutuhnya. Kalau menolak berarti tidak ada jalan untuk mengintegrasikan, tolak saja. Seperti apa? Sabuk ayam. Seperti apa? Minum minuman keras. Ya kan? Ditolak seutuhnya, itu kan budaya itu mereka. Ya toh? Bisa aja diterima, silahkan minum, tapi jangan minum malo. Silahkan minum es saja. Itu yang benar. Lebih enak toh? Nah, begitu caranya, Pak. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan. Yang kedua, tadi ada masalah berbicara tentang negara kita ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan bernegara. Pancasila adalah dasar negara kita. Dasar negara kita Pancasila agar tidak nampak sebagai dasar yang teokratis ya, maka itu sudah dibicarakan oleh founding father kita. Makanya syariat sila pertama yang diusulkan menjalankan syariat Islam, itu negara wilayah-wilayah yang Kristen itu menolak. Makanya diganti menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.
Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu kan itu ada dalilnya. Oh iya, kita terima saja. Artinya ini Islam ini. Ya, tapi tidak nampak menyebut Islam, syariat Islam. Ada dalilnya semua itu. Sudah di apa? Sudah dibicarakan semua oleh founding father kita ya, bapak-bapak pemikir kita, guru-guru kita sudah apa? Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara agar tidak nampak sebagai sebuah negara yang bercorak ketuhanan. Tapi ini adalah negara yang bertuhan. Orang ateis tidak boleh hidup di sini. Meskipun Anda ateis, siapa yang bisa melacak? Ada ateis ini kah? Yang tidak mengaku adanya Tuhan? Ada? Pak Ketua ateis? Bukan gitu? Bagaimana? Jadi apa? Antara agama dan budaya lokal, agama itu ada ayat yang memberi ruang untuk diinterpretasi. Ketika diinterpretasi, berarti itu sudah masuk menjadi budaya. Jadi semua tafsir-tafsir agama itu adalah semua budaya. Jadi agama kalau tidak ditafsirkan, ya tidak bisa kita memahami karena ada ayat-ayat yang pasti KTI, tapi ada ayat-ayat yang mutasabih yang perlu penafsiran agar mudah kita pahami untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan. Iya tak? Begitu Pak ya? Bisa dipahami Pak? Ibu, bisa Ya, kita Pak. pahami? Ya, Pak Hah? Dokter. Ya, Jadi makalahnya tadi itu ya tidak nampak kulihat pembahasannya struktur kekuasaan, Islamisasi apa struktur kekuasaan ya, integrasi agama dengan budaya lokal dalam struktur kekuasaan. Jadi Ibu Tuti nanti tambahi itu Pangadereng. Ada kita bahas kah di situ Pangadereng? Iya, Pak Dokter, tidak ada. Ada? Tidak ada. Ya, itu kan judulnya integrasi dalam struktur ya, dalam struktur kekuasaan. Harus nampak itu pembahasannya. Tidak diterima juga artikel kalau begitu judulnya lain-lain yang dibahas ya. Tapi tidak apa tadi berkembang ya, tidak apa tadi berkembang. Jadi perbaikannya nanti makalahnya masukkan. Jadi yang yang nampak dalam itu kan sudah ada di dalam buku ya. Jadi salah satu contoh integrasi agama dalam struktur pemerintahan itu adalah pangadereng. Jadi ada bicara, rapang, wari itu adalah struktur kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan ada istilah pangaderen dengan 4 isi itu. Nah, kemudian Islam datang mengakomodir semua itu dengan menambahkan satu wari. Masukkan nanti itu di anu. Nah, kalau ingin lebih jelasnya baca tulisannya Pak Prof. Andi Erasdiana ya. Beliau sudah meninggal almarhum ya. Tapi karyanya masih dibaca di Pasca ya. Luar biasa beliau itu. Oke, baik. Bapak, Ibu, sudah 8:30. Nah, saya tutup saja ini ya. Tidak usah bikin direspon lagi ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut ini. Siapa lagi minggu depan ini sebagai narasumber? Minggu depannya siapa lagi narasumbernya? Halo? Minggu depan siapa narasumbernya? Tidak didengar. Ki. Ya, Pak Dokter. Siapa? Eh, saya mungkin, Pak Dokter. Ya, apa kita bahas itu? Eh, Ya, minggu depan ya. Minggu depan itu kita lanjut lagi. Sebenarnya pagi Pak Farid ya? ya, Ahad pagi, Pak Dokter. Ya, pagi. Jangan di malam dia mengantuk kabel. Besok pagi-pagi lagi. Eh, Kemudian itu tadi anunya penelitiannya Pak Abdul Muthalib. Bagus tadi itu. Kalau bisa itu yang kita jadikan jurnal Pak Talib di sini. Sudah pernah dipublish itu penelitianmu? sudah Pak Dokter. Sudah Dipublish juga? sama fakultas. Iya, sama Hah? fakultas adab. Oh, sudah juga di. Sinta berapa dulu itu? Eh, kurang tahu Pak Dokter karena saya sendiri bukan saya sendiri yang publish Pak. Oh, Dibantu sama dosen-dosen di fakultas. oh.
Ya cari saja judul yang lain Pak Farid. Nah, Iya, Pak Dokter. itu tadi judulnya ya tinggal kita setel kita bilang. Oke, tugasnya itu ya. Jadi harus ada tugas itu Pak ya. Jadi harus tersubmit sebelum selesai perkuliahan ini. Biar nanti periode baru terbit. Periode kedua. 9, 10, 11, 12 ya. Periode keduanya. Oke, baik. Saya tutup ya. Tidak usah direspon lagi penjelasan saya ya. Saya tutup Tapi Pak perkuliahan ini. Dokter, Ya. langsung makin lanjut studi naskah. Kasih judul saja dulu nah. Screenshot beberapa kali dulu ini untuk dengan lain anunya. Sudah Pak Dokter. Sudah ya. Studi naskah kita kaji yang pertama tulis gini. Sejarah Makkah. Sejarah Mekah. Dalam karya Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Ada nih terjemahannya ini. Terjemahannya ini Pak. Sejarah kota Makkah. Ya Pak Dokter. Sejarah Kota Makkah. Yang kedua, sudah ada ini kajian eh Hijaz ya. Sama dengan ini. Pengarangnya Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Coba tulis ke dokter. Cari ke nanti bukunya ini. Bawa ke. Biar tidak ada nunya. Nanti kita baca saja di sini kira-kira apa yang bisa kita presentasikan. Sejarah kota Madinah Al-Munawwarah. Tidak aku pakai. Ada nih terjemahannya juga ini, Pak. Dia. Sejarah kota Mekah, sejarah kota Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah oleh Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Nasi Tuti, didengar suaramu Tuti. Anmutmu, siapa kita teman bicara kan? Sejarah Madinah ya. Penulisnya itu Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Kemudian saya tertarik ini. Kajian prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah. Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah. Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah. Sudah ada bukunya ini, Pak. Ini Pak Farid. Oh ya Pak Dokter. Ya. Pengarangnya Pak Dokter. Pengarang siapa ini? Dr. Suyuti Pulungan. Dr. Suyuti Pulungan. Dr. Suyuti Pulungan. Jadi apa betul Piagam Madinah itu merupakan ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, ada juga bahasa Indonesianya ini. Kalau bisa ambil semua nanti itu nah baca Ki. Baca bahasa Arabnya ya tidak ada barisnya. Jadi pelajari memang. Sudah 3. Saya mau ini. Umar bin Abdul Aziz. Jadi tokoh Umar bin Abdul Aziz yang kita kaji adalah bagaimana biografinya beliau ya. Karena beliau dianggap sukses dalam memerintah selama pendek ya, hanya 2 tahun saja. Ya, sudah. Sudah Pak Farid? Ya, Pak 4 nih Dokter. ya? 4. Yang ketiga Utsman bin Affan. 12 tahun memerintah ya. Utsman bin Affan. Dan yang terakhir Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Sudah ada semua terjemahannya nih Pak. Kita kaji saja nanti ya bagaimana ide-ide pemikiran-pemikirannya ya. Baca sejarahnya ya, sejarahnya beliau ini. Semua. Banyak di bukunya. Apuan Pak Dokter. Ya, Saya kira Silakan.
Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam yang pernah kita bilang. Tidak usah itu. Nah, ini saja kita ambil per anu ya, toko. Saya tidak tahu di mana buku-buku semua itu. Sirah Nabawiyah sudah ada juga terjemahannya itu. Saya ambil ini saja. Oke, sudah ya? Jadi Ibnu Hisam tidak jadi Pak Dokter. Iya, tidak jadi jam itu. Nanti tugas saja. Nah, harus juga ada artikelnya satu ini, Pak. Nah. Iya Pak Dokter. Jadi sudah dua artikel ya. Satu sejarah Islam Indonesia, yang kedua sejarah apa judulnya ini? Mata kuliah. Studi naskah. Ya, Studi studi naskah naskah. sejarah. Heeh. Jadi Eh, studi naskah karya Muhammad Hussein Haikal. Terjemahannya sudah ada. Karya Dr. Ali Muhammad. Ada semuanya, nanti bukunya kita cari itu. Ya. Jadi cukup saja presentasi saja nanti Pak ya. Bagaimana pemikiran-pemikiran beliau terkait kehidupan bernegara, nah, kehidupan sosial, nah, itu yang pokok. Bernegara, kehidupan sosial kenegaraan. Nah, itu Bapak ingin damai atau ingin chaos? Hah? Bapak ingin damai atau ingin chaos ya? Nah, jadi kita lihat dulu ini, lacak semua ya. Nah, sudah ada semua buku-bukunya. Jadi ini mudah karena berbahasa Indonesia, Ji. Kalau bahasa Arab kan setengah mati kita terjemahkan. Kemudian apa isinya lagi. Dan sampai salah kita memahami beda yang dimaksud penulis dengan apa yang kita baca. Oke, sudah coba ulangi Pak apa-apa tadi Pak Farid. Ya, apuan Pak Dokter. 6. Pertama sejarah Kota Mekah, yang kedua sejarah Kota Madinah, Hmm, yang ketiga kajian prinsip-prinsip pemerintahan dalam ya. Piagam Madinah, Itu Piagam Madinah. Dr. Suyuti Pulungan, Ya, yang keempat biografi Umar bin Abdul Aziz, iya. yang kelima Dr. Ali Muhammad As-Sabil As-Salabi. Salabi. Bukan Salabi nah, Dr. Ali Muhammad As-Salabi. apa Pak Dokter bisa diulang? Dr. Ali Muhammad As-Salabi. As-Salabi. Itu Sudah? biografi Umar bin Abdul Aziz. Ya, iya. Umar bin Abdul Aziz ya. Yang kelima Pak Dokter, biografi Utsman bin Affan. Iya, Muhammad Hussein Haikal. Kasih lihat kan nanti bukunya ya, setiap satu orang membaca. Jadi seperti ini toh, misalkan Pak Farid bertugas sejarah Kota Mekah. Nah, kasih lihat ke bukunya begini nah. Tidak usah bikin makalah Pak Farid. Iya Pak Dokter. Cukup PPT-nya saja. PPT saja. Kalau SI tadi ada makalahnya, ada PPT-nya ya. Kalau ini tidak usah nih. Ini baru kontra ya, jadi dihitung satu pertemuan juga. Jadi 6 saja materi, kemudian terakhirnya penal. Penal kan tidak ada ujian juga, tapi tugas artikel saja toh. Tapi Pak Dokter, yang Hmm. buku pertama yang sejarah Kota Mekah siapa pengarangnya? Sama di tadi itu. Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Baik. Sama, Munawwarah atau Madinah Munawwarah Mekkal Mukarramah. Iya. Yang keenam Pak Dokter, Yang keenam biografinya Muhammad Muawiyah Abu bin Sufyan. Sufyan. Sama di tadi Muhammad Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Dr. Muhammad Salabi. Ada juga bukunya banyak. Kasih lihat ke nanti nah. Iya Pak Dokter. Saya tidak kasih lulus kalau tidak kita kasih lihat Kak. Kasih begini. Nah, ini saya presentasikan Ustaz. Hah? Nah, begitu nah. Nah, oh ini Pak Abu Haid. Nah, presentasi bikin di situ, bikin ke PowerPoint-nya. Ya, mengerti Pak Talib? Hah? Kenapa diam? Mengerti itu? Mengerti maksudku? Hah? Iya Pak Dokter. Iya. Nah, jadi bawa bukunya kasih lihat ke begini dulu toh, baru presentasi Iya. Ki. Nah, saya Iya Pak buka juga Dokter. di sini, ha. Saya kan Iya. tidak kubaca Miko yang baca ya. Nah, ini silsilahnya misalkan toh, bikinkan PowerPoint-nya toh. Nah, kemudian tugas akhirnya outcome-nya itu adalah artikel juga. Sinta 3 mau. Tidak usah nih Sinta 2, berat kok. Sinta 3 saja. Oke? Sudah bisa dipahami Pak Farid? Iya Pak Dokter. Nah, sebentar Ji. Jadi langsung Ki 2 kali.
Eh, atau bagaimana kita panel Ki? Bisa kita panel. Kita masuk sudah presentasi SII, presentasi lagi naskah. Langsung diskusi. Bisa? Maafkan Pak Dokter, agak ribet Ki. Hah? Kalau tidak usah digabung. Tidak Iya. usah digabung. Iya, terkecuali kalau mau Ki gabung juga kuliahnya ini. Digabung terus kan? Atau jangan nih. Iya. Iya, jangan nih. Satu-satu saja. Hari apakah sebenarnya kajian naskah? Jumat malam Pak Dokter, Bada Isa. Oh, Jumat malam. Berarti malam Sabtu. Iya, iya Pak Dokter. Oh ya, ingatkan saja. Satu-satu mau kita ambil, toh? Iya. Oke, makasih. Oke, baik Bapak, Ibu. Tapi yang paling pokok Pak Farid, artikel, toh? Kapan tidak ada artikel? Nah, aku kasih nol Ki semua. Pak Farid, ingat gitu Pak Ketua. Iya, siapa Dokter? Ya, usahakan tersabit semua artikel. Nah, satu artikel di SII, satu artikel di kajian naskah. Jadi dua aja kan kita. Saya tidak kasih satu-satu per orang. Kalau hukum saya kasih satu-satu. Siksa tuh memang harus siksa. Saya dulu sakit ke Pak Farid waktu Iya. kuliah. Jadi Bapak harus bekerja, berpikir. Nah ini budaya Pak, budaya berpikir Pak. Ya, budaya berpikir harus ke mencipta Pak. Harus perkaya keilmuan ta dengan terpublish ilmu tak Pak ya, dikenal di media online. Kan bisa akses semua nanti orang itu artikel tak ya. Nah, baca oh sama Pak Abu Haid. Oh Pak Farid sama Pak Abu Haid. Begitu. Eh, Oke Di. Apaan Pak Dokter, Ya, memperjelas tugas ini. Eh, ya. itu tadi artikel yang dimuat di jurnal untuk mata kuliah SII SI. dengan studi Hmm. naskah, itu penulisnya berdua atau Tidak. Bisa seluruh? 5 orang, 6 orang. Oh Berapa iya. orang ini kah? Jadi satu saja. Oh iya, siapa Satu. Dokter? Satu saja semua Ki. Tapi urutan pertama nama aku nah. Iya Pak Dokter. Ya. Jadi satu. Jadi kerjasama Ki. Ringan Ki. Atau Bapak mau satu-satu? Mau Ki satu-satu? Eh, Mau Ki satu-satu, satu orang artikel. Mau Ki? Jangan dulu Pak Dokter. Nah, itu tidak mau. Sudah menyerah Ki Pak Sadino karena sudah mengantuk. Saya. Kelompok supaya ringan. Iya, satu saja kita berongi semua di situ kita. Toh, 6, 7 Ki sudah selesai satu. Jadi ya siapa ringan Ki. Dokter? Jadi bisa kita gemuk karena kuliah sambil makan tuh ya. Ya. Siapa Dokter? Karena ringan di saya toh. Kalau S3 Pak saya kasih satu-satu orang. Baru Sinta 2. Tadi ini anak kayak S3 program pendidikan Deh, nah sisa Pak Abu Haid. Saya bilang banyak semua juan kita bikin Miki supaya banyak karya kita bersama. Tapi hati-hati Pak nah, jangan sampai karyanya orang lain kita ambil Iya Pak ganti Dokter. nama Pak Farid. Iya Pak Dokter. Hati-hati kita ciplak karyanya orang itu pidana Pak. Di blacklist di di pasca mati ya. Ada juga nama aku di situ. Jangan lalu ambil karyanya orang Pak. Baru ganti nama. Makanya mulai sekarang harus kerja baru baru kita bicara dengan pengelola jurnal. Nah, bisa kita bantu turun ratingnya, apanya, supaya tidak sama dengan karyanya orang. Iya Pak Nanti Dokter. temuan ya, hati-hati. Andai kan ada skripsi, siapa punya skripsi di sini belum terpublish, itu yang kita ambil kalau memang bagus berbicara tentang budaya. Nah, bagus kalau bicara tentang budaya. Itu tadi integrasi ini ya, integrasi apa? Atau bagaimana lah Pak Farid nanti kita kita tuh sih yang komando ya teman-teman, karena kita yang paling senior di sini Pak Farid toh di Iya Pak Pak Dokter. Ketua. Nah, kajian naskah juga. Nah, studi naskah klasik. Nah, misalkan tuh tentang apa? Hah? Tentang apa Pak Pak Farid? Kan misalkan kajian naskah klasik Sulawesi Selatan. Bisa apa ambil Lagaligo di situ yang belum Betul Pak Dokter. terpublish. Iya, bisa bertanya ke orang yang pintar, berusaha jangan ke jalan sendiri. Oke, Iya Pak sudah Dokter. ya. Nah, jadi ingatkan saja minggu depan ya. Lagi. Mudah-mudahan tidak keluar lagi anggota aku. Kalau selalu mau keluar dia, terus saya juga mengantar.
Oke, baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Salam. Saya keluar mana dari rumah. Silakan Bapak bicara-bicara sesama temannya, toh. Jangan sampai ada yang bicarakan terkait artikel. Saya keluar dari rumah, Pak, ya. Ya, bagi tuh bagi 6. 300 satu orang. Eh, tadi itu maksudnya dosen ditulis bertujuh, tapi beliau penulis pertama. Itu Iya. Mi. Poinnya Sinta masuk tiga. poinnya. Sinta tiga. Ya, Berapa Sinta sih tiga, tiga kah? Sinta tiga, tapi dosen yang penulis pertama. Pedodongi aja nak jangan aja pertama senang. Seliasan nah. Ketemu umat dek. Hai, Glowin na Merkuri apa? oke. Glowin na. Saya kira begitu ya, Tuti. Masih ada yang mau dijelaskan kah? Hmm. Anasu nandre tuti. Tuti Tuti Alawiyah. Alawiyah. Tidak sementara makan. Itu tadi tuh sudah makan. Maksudnya bertanya kakakku apa yang bikin. Lemas ceramah. Yang sampai jam berapa itu? Ya. Sampai 10. Terus bahas kan tidak aku tahu bilang aktifin ini mikrofonku. Saya tanya bilang makanan sudah makan, kemudian sudah Mi, tapi tidak kok saya habis terlalu banyak, memang tidak begitu. Terus tiba-tiba panggil nama aku, ternyata tidak anu. Oke, persiapkan diri masing-masing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pemakai.